Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kepada hadis ketiga. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala ya Hakimu inna hadzal mala khadirun hulwun faman akhazahu bi syakhawati nafsim buraka lahu fihi wa kana kallazi yakulu wa la yashba'u wal yadul ulya khairum minal yaddi sufla. Qala Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata bahwa ia telah meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memberikannya. Ia meminta sekali lagi dan Rasulullah pun memberinya, lalu bersabda, wahai Hakim, harta benda ini suatu perkara yang hijau dan manis, mendatangkan keindahan dalam hati dan pandangan. Siapa yang menerimanya dengan sakwah nafsu, yakni dalam keadaan istighna atau tidak berkeinginan, maka baginya akan diberi keberkatan. Dan siapa yang menerimanya dengan israf nafsu, yaitu tamak dan laba, maka baginya tidak ada keberkatan di dalamnya, dan keadaannya seperti orang yang terus-menerus makan tetapi tidak kunjung kenyang. Tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hakim radhiyallahu an berkata bahwa ia telah memberi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah ini saya tidak akan menyusahkan siapapun. Maksud perkataan Hakim radhiyallahu an yang terakhir adalah ia tidak meminta kepada siapapun dalam sisa umurnya. Di dalam beberapa riwayat terdapat sambungan dari hadis ini. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah, ia menyarankan kepada Hakim radhiyallahu an agar mengambil bagian dari fai yang atau harta rampasan perang, karena ia berhak mendapatkannya dari Baitul Mal. Tetapi Hakim radhiyallahu an menolaknya. Demikian juga ketika zaman Khalifah Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an pun menyuruh agar ia mengambil haknya dari Baitul Mal, tetapi ia tetap menolaknya. Umar radhiyallahu an meminta kepada banyak orang supaya menjadi saksi bahwa dirinya ingin memberikan hak itu kepada Hakim, tetapi Hakim tidak mau menerimanya. Ia memang tidak menerima apa-apa dari siapapun hingga akhir hayatnya. Diriwayatkan dalam hadis lain bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima harta dari Bani Bahrain, maka Rasulullah pertama-tama membagikannya kepada Abbas radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah memanggil Hakim dan memberikan sisanya. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan menerima ini apakah baik bagi saya atau buruk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, buruk. Maka Hakim radhiyallahu an mengembalikan pemberian itu dan bersumpah setelah itu ia tidak akan menerima pemberian dari siapapun. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkatan dalam pendapatannya dari hasil usaha tangannya sendiri. Muawiyah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan mendesak ketika meminta. Demi Allah, siapa yang meminta-minta padaku dan hanya karena ia mendesakku, lalu aku memberi dalam keadaan tidak senang hati, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa siapa yang aku berikan sesuatu dengan kerelaan hatiku, maka di dalamnya akan ada keberkahan. Dan siapa yang aku beri sesuatu karena tamak dalam permintaannya dan aku memberikannya tanpa kerelaan, maka keadaannya akan seperti orang yang terus-menerus makan tetapi tidak kunjung kenyang. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mendesak ketika meminta. Siapa yang menerima sesuatu dengan cara mendesaknya ketika meminta, maka tidak akan memperoleh keberkahan di dalamnya. Dalam Al-Quran telah diberi peringatan mengenai perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yas'aluna nasa
La yas'aluna an-nasal ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesaknya. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta adalah suatu perkara yang hijau dan manis. Siapa yang aku berikan harta kepadanya dengan perasaan rela dan yang menerima, itu pun dalam keadaan baik sebagai penerima rezeki, benar-benar berhajat, bukan yang berpura-pura membutuhkan, dan ia tidak tamak untuk menambah hartanya dengan meminta-minta, maka ia akan diberi keberkahan di dalamnya. Dan siapa yang aku berikan harta itu kepadanya dengan perasaan tidak rela, dan dia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja sebagai penerima, dan dia menerimanya dengan perasaan tamak dan loba, maka dia tidak akan diberi keberkahan di dalamnya. Keberkahan adalah sesuatu yang sangat besar dan tak ternilai harganya. Dengan adanya keberkahan, benda yang sedikit akan dapat menyempurnakan hajatnya. Kisah seperti ini telah dikemukakan sebelumnya, yaitu bagaimana satu mangkok susu dapat mengenyangkan orang-orang ahli suffah yang begitu banyak. Pada zaman sekarang pun banyak contohnya, walaupun tidak sehebat ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang begitu besar kepada suatu benda sehingga membuat orang yang menerimanya menjadi heran. Sebaliknya, dengan tidak adanya keberkahan, benda yang banyak tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan kebutuhannya akan semakin bertambah, sebagaimana yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti orang yang terus-menerus makan tetapi tidak kunjung kenyang. Sebagai contoh ketidakadaan berkah ini, saya akan mengemukakan suatu kisah tentang aku sendiri yang terjadi karena kebodohanku ketika usiaku masih muda. Aku sangat berminat pada perlombaan syair, oleh karena ayahku tidak mencegah perbuatanku ini, padahal ia sangat keras dalam memberikan pendidikannya kepadaku. Maka perbuatanku semakin menjadi-jadi. Dengan mudah aku dapat menghafal beribu-ribu syair dalam berbagai bahasa, tetapi kini sudah banyak yang lupa. Sudah menjadi kebiasaan yang paling aku sukai apabila di suatu tempat keluargaku berkumpul, maka kami suka mengadakan perlombaan membaca syair. Ketika aku belajar di madrasah, suatu ketika aku pergi ke Kerana dan bermalam satu malam di rumah sepupuku yang bekerja sebagai pengacara. Ia juga sangat menyukai perlombaan syair, sehingga kehadiranku semakin meramaikan suasana di antara kerabat-kerabat dan kawan-kawan di sana. Biasanya kesibukan yang sia-sia ini dimulai setelah salat Isya. Ketika itu sedang musim dingin yang cukup lama, ia menyiapkan 3 liter susu untuk hidangan selama perlombaan syair itu. Ketika itu perlombaan masih berlangsung dan hidangan pertama pun belum dihidangkan. Kebetulan aku keluar sebentar untuk buang air kecil. Ketika itu aku melihat di langit timur satu cahaya keputih-putihan seperti menjelang subuh. Aku sangat heran dan tidak memahami cahaya putih itu. Maka aku memanggil kawan-kawanku untuk melihatnya. Mereka pun keluar dan juga keheranan dengan cahaya putih itu. Masing-masing orang memberi komentar. Maka tiba-tiba saja terdengar suara azan dari 4 arah di seluruh kota. Barulah kami memahami bahwa cahaya di langit timur itu adalah tanda fajar siddiq, waktu subuh. Sepanjang hari aku berpikir serta heran bagaimana malam yang panjang itu berakhir begitu cepat. Setelah itu, setiap aku teringat kepada peristiwa itu, aku selalu memikirkan tentang tidak adanya keberkatan pada malam itu. Kini, apabila aku teringat peristiwa itu, selain heran dan mendapatkan pelajaran dan penyesalan bahwa setelah mati seluruh kehidupan ini akan seperti malam itu. Pada malam berikutnya sepupuku itu bermimpi bahwa ayahnya itu Maulana Radiul Hasan Ra yang merupakan orang yang warok dan pernah mengaji dari Kutub Al-Alam Ganguhi Nawarallahu Marqadahu. Dalam mimpi itu ia berkata, bagaimana orang beragama seperti Mulfi Zakaria dapat menghabiskan malamnya dengan perkara yang sia-sia. Boleh jadi hal ini disebabkan karena perhatiannya kepada kami. Maka setelah itu aku tidak pernah lagi melibatkan diri dalam perbuatan seperti itu sepanjang hidupku. Pengalaman satu malam di karena itu cukup memalukan bagiku.
Dari peristiwa itu, kini aku memahami dua hal yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Satu adalah kisah-kisah orang waro pada zaman gemilang yang telah dicatat dalam sejarah bahwa sebagian dari mereka mengerjakan sholat sepanjang malam. Ada sebagian yang mengerjakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya dan menghabiskan malam demi malam dengan munajat kepada Allah. Semua itu bukanlah hal yang luar biasa. Apabila seseorang mendapatkan kenikmatan dari suatu kesibukan, maka ia tidak akan lagi merasakan panjangnya waktu dan kantuk tidak dapat menguasainya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahim dan karunia-Nya telah memberikan kenikmatan dalam ibadah kepada orang-orang wara ini. Maka mereka menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Bagi yang tidak mendapatkan kenikmatan beribadah, maka baginya akan menjadi sukar dan berat. Perkara kedua yang saya pahami dari peristiwa itu adalah pada hari kiamat yang panjang seperti 50.000 tahun dunia akan dirasakan oleh sebagian orang sangat singkat seperti satu waktu salat saja atau seperti di antara dua waktu salat. Betul bahwa orang-orang waro karena tidak melakukan maksiat mereka akan berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan tidak takut dan tidak bimbang, tenggelam dalam kenikmatan karena amalan salih, maka tidak diragukan lagi bahwa hari yang panjang itu akan dirasakan amat singkat oleh mereka. Pengalamanku pada malam di karena telah membuktikan hal ini.